Saya umumkan ini, kalau mau mogok, yang parkir wali kota, tenang. Hai geng, assalamualaikum. Jadi pagi ini setelah CFD, aku dan teman-teman influencer atau konten kreator dapat undangan dari Mas Wali, yaitu Mas Ibin, untuk acara ngobras atau ngobrol santai dan juga sarapan bareng. Di sini kita ngobrolin tentang satu hal yang sangat viral di Kota Blitar, yaitu parkir. Salam sejahtera, salam sehat bagi Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tidak ngefek itu mesti begini di telinga, Pak. Yang saya Mas Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, biar semangat. Merdeka! 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 Aku ingat waktu muda dulu sering begini. Di pinggir jalan, bawa megapun sendirian. Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang telah datang di sini. Tentunya kita bersama-sama dalam upaya ya untuk membuat Blitar, Kota Blitar ini menjadi lebih baik, lebih baik. Saya sebenarnya tidak mau berkata panjang lebar, tapi memang ini topiknya sangat luar biasa lebar. Saya baru dilantik tanggal 20 Februari, sekarang hampir 4 bulan, sudah 100 hari. Alhamdulillah program-program yang baru sudah mulai jalan seperti yang teman-teman saksikan barusan adalah CFD. Ini minggu keempat CFD dalam rangka menyehatkan masyarakat Blitar. Sarapan dulu habis ini ya. Oke, siap. Nanti kita bisa ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol bersama beliau narasumber. Sementara di masyarakat itu nanti ada jaminan. Jadi wali kota itu memberi insuran, memberi jaminan kepada masyarakat, usaha di Kota Blitar, hidup di Kota Blitar itu nyaman. Yang bisa kami terima, pertama kita mau menanggapi masalah parkir di BIPP ya, yang kita itu ya peduli ya, prihatin juga. Blitar dijadikan kota parkir, Pak, ngori ini rasanya. Nah, padahal Blitar ini kan Blitar kota proklamator gitu ya. Permasalahannya gini, Pak, ini kemarin sudah ada, mungkin ada konfirmasi juga dari Mas Wali terkait parkir di BIPP itu ya, yang diviralkan oleh ibu-ibu itu. Nah, itu kami itu melihat kurang ada kejelasan ya, mohon maaf Mas Wali, kurang ada kejelasan. Jadi parkir di PIPP itu pengunjung yang hanya mau di sana belanja itu apa tetap diwajibkan membayar yang tiket yang 4.000 itu, yang paket itu ya, apa cukup bayar parkirnya aja itu ya yang pertama. Kalau memang cukup parkirnya aja boleh, nah boleh berarti mungkin ada ketegasan lagi. Jadi untuk di pegawainya di sana, petugasnya di sana, jadi nggak perlu ada narik yang paketan yang ke makam juga ke rumah Bu Wardoyo itu. Kalau di perpus itu mungkin ada klarifikasi ya dari dulu. Contoh dari saya hanya warga masyarakat Blitar yang lahir dan besar di Blitar, peduli dengan Blitar. Saya hanya mau menyampaikan satu hal saja, Bapak yang terhormat, terutama Mas Ibin dan Bapak Kominfo, tentang media iklan atau bisa dibilang videotron. Mungkin enggak kami dari konten kreator Blitar itu memanfaatkan videotron tersebut untuk menampilkan karya-karya kami, atau mungkin dijadwalkan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, karena banyak sekali konten kreator Blitar, bahkan mohon maaf mereka besar di luar Blitar,
tetapi tidak banyak orang Blitar yang tahu. Nah, ini salah satu cara mungkin pemerintah untuk memperlihatkan kepeduliannya dengan teman-teman seperti konten kreator yang ada di luar sana, supaya bisa lebih memperkenalkan karya-karyanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya mungkin videotron tersebut dapat dimanfaatkan untuk teman-teman konten kreator, karena selama ini yang kami lihat hanya menampilkan iklan atau produk-produk dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Beliau sudah menjadi tokoh ya di sini ya, karena lumayan viral ini, jadi tepuk tangan dong buat Mbak Alfi. Jadi saya sebagai pemerintah Kota Blitar kemarin memang meminta Pak Kadis Pariwisata untuk mengundang beliau datang ke Blitar dan biar bisa berbagi cerita. Ya, kami pemerintah Kota Blitar sangat terbuka dan kami pemerintah Kota Blitar mengucapkan terima kasih apabila ada saran masukan yang mungkin tidak tahu ya, tidak kami ketahui. Ingat ya, wajah Kota Blitar. Apapun keluhan yang ada di lapangan akan saya cek. Makanya saya bilang tadi, kalau mau mogok yang parkir wali kota, mogok aja. Gitu kan? Areanya kita bikin, jokirnya nanti kita minta daftar, kita rekrut, kita latih, kita kasih fasilitas, kemudian kita akan pakai e-money. Ya, e-money, selain e-money juga tertib pakai karcis. Yang nggak pakai e-money, nggak pakai karcis, tidak usah bayar parkir. Ya, senang kan? Nah, senang. Masyarakat senang, nggak pakai karcis, nggak pakai e-money, no parkir. Cocok. Mohon izin aplaus untuk Pak Wali Kota ya. Oke, yang terhormat Bapak Wali Kota Blitar, Mas Ibin dan Bapak Kadis. Kami kebetulan jauh-jauh dari Kediri ini datang untuk menghadiri undangan dari beliau. Luar biasa. Jadi kalau saya teringat dulu ketika saya sekolah hukum ya, itu ada istilah good governance. Bagaimana menciptakan pemerintah kota yang baik. Nah, kebetulan ini sudah dijalankan sama beliau ini. Ini ada beberapa kriteria sebenarnya, tapi poinnya satu adalah transparansi. Ya, apapun unek-unek disampaikan. Yang kedua adalah responsibility, pertanggungjawaban. Ini beliau sangat bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah partisipatif. Jadi apa yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat walaupun itu dari luar kota, tapi beliau ini sangat responsif. Langsung kami diundang dan untuk menyampaikan secara langsung. Itu luar biasa. Aplaus untuk Pak Wali Kota ya. Oke, terus kemudian ini kalau kita berbicara agak filosofis ya, untuk menemukan kebenaran, nah, itu di filosofnya Sokrates ya, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tesis. Tesis itu apa tesis itu? Yes, kayak Bu Alfi ini. Bu Alfi ini dia menemukan, loh, saya ini hanya belanja saja di sini, tapi kok ditarik 3 bis hampir 800.000. Nah, itu namanya tesis. Nah, kemudian ada antitesis, loh, ini masuk kawasan wisata, seharusnya harus bayar itu. Nah, kemudian maka akan diperolehlah sintesis, kesimpulan dan kebijakan yang seharusnya dilakukan itu seperti apa. Nah, inilah yang kita salut kepada pemerintah Kota Blitar. Gitu ya. Untuk lain-lain monggo Bu Alfi bisa cerita pas saat itu ya. Kepada Bapak Wali Kota Blitar beserta jajarannya, kalau mungkin video saya itu menggoncangkan dunia. Tapi ya sebenarnya Bapak, mohon maaf, saya itu membuat video seperti itu bukan maksud saya itu pengen viral atau bagaimana.
kan ini kan zamannya sekarang adalah zaman sosial media kan nggih. Ketika kita panitia itu sudah di tempat petugasnya itu sudah cekcok nggak karu-karuan kan nggih. Terus apalagi jalannya ya kita buat video. Sebenarnya saya juga nggak tahu kalau video saya itu akan viral di kemudian hari. Itu saya nggak berkepikiran segitu gitu loh. Dan saya pada waktu itu membuat video, siapa tahu ada orang yang sama dengan saya yang dialami di tempat itu, seperti itu. Kulon berwedek sekali loh Bapak. Kami juga deredek Bu. Lurah saya Pak Iwan. Baru kenal Mas. Enggak, kalau lihat dari masalah parkir di Kota Blitar ya, mestinya kan kalau kita target PAD untuk Kota Blitar dari parkiran sekitar 2M gimana nih? 1, anggap aja 2M lah, kita taruh lebih besar. Tetapi dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Blitar yang total hampir sekitar 315.000 unit kendaraan, anggap aja satu hari sampai parkir 2.000 kali 365 hari, itu sampai sudah dapat 230M hampiran. Jadi kalau kita PAD-nya cuma 2M, kenapa nggak digratiskan aja Pak Wali? Karena berarti uang masyarakat itu sekitar 228M hilang, entah kemana kita nggak bisa bertanggungjawabkan. Nah kalau diusut tenan lah jadi korupsi bahasanya. Tapi yang jelas masyarakat kehilangan uang segitu besar, yang mestinya bisa untuk gerakan ekonomi lebih sehat, saya kira. Begitu aja. Pak Sindu, ini kan saya dari Kim Blitar Berdaya, Mas Wali. Ya. Yang perlu kami aturkan yaitu usulan Pak Wali. Yaitu kami sangat senang dengan adanya ngobras ini. Ini mohon untuk dijadwalkan berapa kali 1 bulan gitu atau berapa bulan 1 kali gitu. Saya kira itu, mudah-mudahan acara ini sungguh bermanfaat untuk masyarakat Blitar pada umumnya. Terima kasih.